warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini di siang hari yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan saya Abang Bos Channel. Jadi hari ini kawan-kawan, sahabat wirausaha, sahabat sembako, sahabat toko kelontong, hari ini saya ingin berbagi tips kepada kawan-kawan. Jadi hari ini ceritanya mumpung hari ini hujan, di luar hujan ya. Jadi belum ada pengunjung, jadi hari ini saya sempatkan untuk berbagi kepada kawan-kawan. Jadi tentunya hal ini sudah sering ditanyakan oleh orang yang pertama membuka warung atau orang yang mau membuka warung. Jadi pertanyaan ini sudah menjadi problematika sejak dulu. Jadi pertanyaan ini sudah mencuat dari sejak dulu. Jadi pertanyaan seperti ini, apakah kita boleh memberikan orang berhutang di warung kita? Jadi ada orang yang menjawab tidak boleh, karena itu akan mengganggu jalannya proses perjualan kita, proses perputaran warung kita. Jadi ada juga orang yang mengatakan boleh. Jadi silahkan kawan-kawan yang tidak setuju atau mengatakan boleh atau tidak boleh, silahkan tulis di kolom komentar dan silahkan memberikan pendapat. Jadi hari ini saya ingin menjawab dengan jawaban saya sendiri, bahwasanya saya mempersilahkan atau memberi orang berhutang di warung saya. Tentunya memberi hutang, tentunya kita memiliki syarat-syarat tertentu untuk memberikan hutang. Jadi tidak sembarangan kita memberikan hutang. Dan untuk pemula, untuk orang yang pertama sekali membuka warung dengan modal minim, itu saya sarankan untuk tidak memberi orang berhutang. Dan tentunya kita tidak memberikan orang berhutang itu, tetangga-tetangga kita maklum, karena kita masih minim modal dan baru membuka. Jadi ketika kita sudah besar, atau ketika kita sudah mulai memiliki fondasi, memiliki modal yang lebih, tentunya rasanya kita tidak enak jika tidak memberikan orang untuk berhutang. Jadi alasan mengapa saya memberikan orang berhutang, jadi alasan yang pertama yaitu setelah saya survei, teliti, rata-rata tidak ada warung yang tidak memberikan para pembeli atau para pelanggannya itu berhutang. Jadi rata-rata pemilik warung yang ada di daerah sini itu tidak ada yang tidak memberikan hutang. Jadi mengapa? Tentu ada alasannya. Jadi untuk saya sendiri, alasan utama saya mengapa saya memberikan para tetangga, para orang-orang yang saya kenal itu berhutang, yaitu dalam rangka kita itu membantu tetangga, masyarakat, orang terdekat kita. Karena pada dasarnya orang-orang yang memiliki pekerjaan itu menunggu gaji. Jadi menunggu mereka mendapat gaji. Jadi kita membantu mereka dengan memberikan dulu bahan-bahan yang mereka perlukan. Mereka perlu beras, mereka perlu bahan-bahan pokok untuk makan sehari. Namun menunggu gajinya keluar, jadi mereka tidak memiliki uang. Jadi untuk itu kita membantu. Jadi intinya adalah kita membantu sesama manusia. Dan tentunya membantu, kita kan bisa melihat kapan mereka mendapatkan gaji. Jadi ketika mereka mendapatkan gaji, biasanya mereka langsung membayarkan hutang-hutang mereka kepada kita. Jadi alasan selanjutnya itu, dengan hutang itu, dengan memberikan orang berhutang, secara tidak langsung kita bisa menjual barang-barang kita, menghabiskan cepat barang-barang kita untuk melakukan perputaran. Jadi nanti saya ingin jelaskan bagaimana cara melakukan perputaran itu, bagaimana cara memberikan orang berhutang tetapi kita tidak merusak sistem perputaran modal kita, sistem penjualan kita. Jadi kawan-kawan, tentunya memberikan orang berhutang itu tidak sembarangan. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu tentunya kita memiliki syarat-syarat untuk memberikan orang berhutang. Kita tidak sembarangan. Jadi syarat yang paling utama sekali adalah kita memberikan orang berhutang, yaitu tentunya orang yang kita kenal. Jadi ini sangat berbahaya apabila kita memberikan orang yang tidak kita kenal itu berhutang. Karena bagaimana kita mau menagih, bagaimana
kita mau tahu bagaimana sifatnya, tentunya kalau orang yang kita kenal kita mengetahui bagaimana kesehariannya, bagaimana apa pekerjaannya. Jadi seperti itu. Jadi kita itu bisa mengenali orang yang kita kenal itu, kita bisa mengenali pekerjaannya. Tentunya mereka dengan pekerjaan itu mereka memiliki jaminan untuk membayar kepada kita. Jadi itu yang pertama, kita kita kenal orangnya, kita kenal pekerjaannya, orang terdekat kita, maka itu akan mempermudahkan kita. Jadi untuk selanjutnya, ini juga hal yang agak termasuk penting ya, yaitu memberikan hutang itu harus sesuai dengan modal yang kita miliki. Apabila kita memiliki modal yang tidak banyak, kita memberikan hutang tidak juga bisa banyak. Jadi dalam arti kata membatasi jumlah hutang sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita tidak memiliki modal yang lebih untuk diputarkan kembali, untuk dibelanjakan kembali, maka kita harus membatasi jumlah hutang. Jadi saya di sini selalu membatasi jumlah hutang. Kita batasi jumlah hutang kepada orang-orang yang ingin berhutang supaya kita tidak terkecoh. Jadi begitu ya kawan-kawan. Jadi kita itu harus membatasi hutang orang-orang yang berhutang kepada kita supaya kita tidak merusak modal kita itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya, dan ini yang saya maksud sebagai tidak merusak perputaran modal, yaitu batasi waktunya. Jadi setiap orang yang berhutang itu kita batasi waktunya, kecuali orang-orang yang sudah pasti menerima gaji. Orang sudah pasti menerima gaji bisa kita tunggu kapan gajinya keluar. Jadi orang yang kerjaannya hari-hari per hari mendapatkan gaji per hari itu bisa kita tentukan waktunya. Bisa kita tentukan waktunya kapan mereka harus bayar. Karena sebelum kita berbelanja, kita harus mendapatkan uang itu kembali. Atau sesudah beberapa kali belanja, dua kali belanja, kemudian kita mendapatkan uang itu, kemudian kita bisa untuk mengisi barang atau berbelanja lagi. Tentunya dengan syarat-syarat memberikan hutang tidak boleh banyak. Jadi kawan-kawan, itu yang pertama, kedua, ketiga, membatasi jumlah waktu, membatasi jumlah uang, jumlah nominal yang mereka hutang. Itu hal-hal yang penting. Namun hal yang tidak boleh terlewatkan yaitu adil. Apabila kita membatasi jumlah hutang kepada orang-orang yang ingin berhutang, kita misalkan memberi hutang kepada orang dengan jumlah dengan batasan misalnya 50.000 atau 100.000. Kemudian kepada tetangga yang lain kita tetap memberikan batasan yang sama. Jadi jangan yang A diberikan hutang boleh sampai 100.000, sementara yang B hanya boleh 50.000. Maka itu akan menjadi kesalahan kita. Nanti akan yang kita berikan hutang sedikit akan berkecil hati. Seperti itu. Jadi mohon maaf kawan-kawan, tadi agak ada sedikit saya potong-potong karena tadi ada pengunjung yang ingin membeli barang di sini. Jadi yang terakhir yaitu yang paling penting nomor 1 adalah ini. Kita setiap yang mereka hutang kita catat di sini. Kita memiliki nota. Yang perlu kita catat adalah jumlah hutangnya, orangnya siapa, kapan dia berhutang, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Itu kita catat semuanya di sini. Nah, jadi ini jangan sampai hilang karena ini menjadi kunci kita. Nah, jadi kawan-kawan, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya. Silahkan berbagi pendapat karena di sini saya masih belajar, kita semua masih belajar dalam berwirausaha. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengopi karena